Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Pamatuji dan rekan saya Umar serta Bintan. Kami akan membahas tentang sistem komputasi digital. Jadi, sistem komputasi digital ini merujuk kepada suatu sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk memproses informasi. Teknologi digital sendiri adalah bentuk teknologi yang mentransformasikan informasi menjadi representasi angka biner yang terdiri dari 0 dan 1. Selanjutnya, kami akan membahas tentang apa itu motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard adalah komponen utama komputer sebagai penghubung komponen lainnya seperti CPU, GPU, RAM, penyimpanan, serta perangkat input atau output. Motherboard Astro X370 Pro 4 ialah motherboard untuk AMD soket AM4. Support A-series, ABU, Bristol Ridge, Ryzen CPU, Summit Ridge, Raven Ridge. Baik, kembali dengan saya Arif dan kali ini saya akan bahas tentang spesifikasi ASRock X370 Pro 4. Di sini beberapa fiturnya yaitu ASRock Super Alloy. Motherboard ini diperuntukkan untuk soket AM4 tentunya, dari mulai A-series APU, B-Storage, AMD Ryzen CPU, Summit Ridge, and Raven Ridge. Untuk RAM-nya juga sudah support hingga 3200 untuk overclocknya ya. Dan untuk RAM-nya sendiri ini hanya mensupport DDR4 saja. Lalu ada dua PCIe, jadi memungkinkan kita untuk memakai dua VGA eksternal ya. Lalu ada fitur AMD Quad Crossfire X. Selanjutnya untuk grafik outputnya di sini ada tiga, ada HDMI, DVI-D, dan D-Sub. Memungkinkan kita bisa memasang tiga monitor. Selanjutnya untuk audio sudah 7.1 ya, dari Realtek ALC 892 audio codec, Elna Audio Caps. Di sini untuk storage-nya di sini ada 6 SATA 3, 1 Ultra M.2 PCIe Gen 3 dan 1 M.2 SATA. Jadi kita total bisa memasukkan 8 ya, 8 disk dengan berbeda-beda tipenya seperti tadi. 6 SATA 3, 1 Ultra M.2 PCIe Gen 3 dan satu lagi M.2 SATA ya. Selanjutnya di sini ada 8 USB 3.0. Untuk LAN-nya sudah Realtek Gigabit LAN. Oke, selanjutnya di sini ada layout motherboard ASRock X370 Pro 4 ya. Di sini ada keterangannya juga. Di sini tempat prosesor, lalu di sini tempat VGA eksternal, lalu di sini M.2, di sini port IO-nya, ini ada VGA, DVI1 dan HDMI. Lalu untuk prosesor di sini, ini pin powernya dan lain sebagainya ada di deskripsi ya, di gambar. Oke, ini I/O panelnya. Oke, untuk menjadi satu komputer keseluruhan agar bisa dinyalakan, kita perlu komponen pendukung. Di sini kami memakai AMD Ryzen 5 2400G yang berspesifikasi seperti berikut. Di sini udah 4 core dan 8 threads dan dan max boost clocknya ini hingga 3,9 GHz. Base clocknya itu ada di 3,6 GHz. Nah, dari AMD Ryzen 5 2400G ini sudah memiliki integrated GPU, sehingga kita tidak perlu menggunakan VGA eksternal. Namun jika ingin menggunakan VGA eksternal itu bisa saja karena kita punya dua slot PCIe. Nah, ini untuk VGA internalnya atau Integrated Graphical Unit itu ada Radeon RX Vega 11. Core count itu ada 11 dan grafik frekuensinya ada di 1250 MHz ya. Nah, untuk RAM-nya di sini ada tim Elite. Kita dari tim Elite Plus U DIMM DDR4 RAM desktop memory. Di sini saya mau ngambil yang 2,8 2 kali 8 GB. Nah, untuk AMD itu disarankan mengambil dual channel karena bakal lebih optimal performanya. Nah, untuk yang frekuensinya di sini karena kita mengambil yang 2,6 3200 MHz, data transfer bandwidthnya ada di sekitar 25.600 ya. Nah, untuk storage di sini kami menggunakan SSD karena kenapa? Speed SSD dengan hard disk sangat jauh ya. Jadi dibandingkan kita menggunakan hard disk biasa SATA 3, kita lebih baik menggunakan M.2 aja ya, SSD ya. Spesifikasinya sebagai berikut.
ada max temperaturnya di sini cukup dingin ya, lumayan, tidak menyentuh 50 derajat. Voltage-nya ada sekitar 3,3 volt. Kapasitinya di sini ada kita ambil yang 256 GB saja. Nah, untuk power supply di sini kami cukup menggunakan Cooler Master MWE 55 Cooler Master. Nah, untuk power supply ya, kami di sini menggunakan Cooler Master MWE 550 Bronze V2. Oh, untuk sebagai informasi ya, jika kalian ingin merakit PC itu sangat disarankan minimal itu kalian harus bersertifikasi 80 plus. Nah, ini sudah bersertifikasi 80 plus. Kenapa? Karena itu akan menjaga komponen kalian lebih baik. Berikut spesifikasinya ya. Mouse-nya, kelompok kami memilih Razer Deadheader V2 dengan form factor right-handed, connectivity wired Razer Speedflex cable, dengan battery life non, RGB Lightning Razer Chroma RGB, sensornya optikal, max sensitivity-nya 20.000, max speed atau IPS-nya 650, dan max acceleration-nya 50. Programmable buttons-nya 8, switch type-nya optikal, switch life cycle-nya 70 million clicks, onboard memory profiles 5, mouse fit-nya 100% PTFE mouse fit, dan kabelnya Razer Speedflex cable. Untuk approximate size, panjangnya 127 mm atau setara 5 inci, dengan lebar 72,7 mm atau 2,86 inci, dan panjang 42,7 mm atau 1,68 inci. Untuk monitor, kelompok kami memilih LG 24MP 400B dengan display ukuran 23,8 inci atau 60,4 cm. Resolusinya 1920 kali 1080 dengan panel type IPS dan aspek ratio 16:9. Memiliki color gamut NTSC 72%, color depth 16,7 m, kontras rasio minimal 600:1, dan kontras rasio 1000:1. Respon time-nya 5 ms, surface treatment-nya anti-glare. Untuk connectivity-nya di sub HDMI. Untuk power, tipenya external power adapter, dan AC input 100-240 VAC 50/60 Hz. Oke, kembali lagi dengan saya Arif, dan saya akan membahas tentang keyboard yang kami pilih, yaitu DA Mecha RS dengan tipe mechanical, layoutnya 65%, martelnya ABS, keycapsnya double injection, weightnya 550 gram, dan lain sebagainya ya, kalian ada di gambar. Nah, untuk LAN atau internet, di sini kami memakai dari Vention IBE 5 meter ya, dengan konektor tipenya RJ45 yang tentunya support ya motherboard kita. Konektornya udah gold plate pins, udah ada copper clad aluminium yang akan lebih awet ya tentunya. Transmission rate-nya ada di 1000 Mbps, jacket cell PVC environmental material. Jadi ini sudah cukup lumayan ya. Oke, selanjutnya ada di blok diagram. Di sini seperti yang saya bahas di awal ya. Untuk blok diagramnya ada di samping kiri, dan keterangan komponen yang kami pakai ada di kanan ya. Yang pertama, Cooler Master di sini untuk pin powernya ya, ada di sini di nomor 1. Lalu penggunaan RAM ada di sini. Saya pakai dual channel ya, 2x8 GB dengan 3200 mHz. Untuk SSD-nya atau storage-nya kami memakai di sini ya, 27. Lalu untuk penerapan prosesornya ada di sini 28. Monitor LG, port kita memakai port HDMI di sini. Lalu mouse charger di sini kita pakai USB di yang sini USB 3.0. Lalu keyboard juga ada di sebelahnya. Dan untuk LAN ada di sini ya. Kita pakai port LJ45 ya.
Sekian, terima kasih.